Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Wa tahta muthmiratin, atau kepada wala yabulu fi ma'in rakidi, wala yabulu tahta musmiratin, dan tidak buang air kecil ia seseorang di bawah pohon yang berbuah. Musmirah yang sedang berbuah. Pohon berbuah tapi tidak sedang berbuah, maka enggak masuk dalam kategori ini. Tapi yang berbuah dan sedang berbuah. Siyanatan lithamaratil waqi'ati anit talwith, karena menjaga bagi buah-buahan yang akan jatuh. Samarah al-waqi'ah, buah yang akan jatuh ia. Dari mana dijaga? Dari berlumuran najis, talwith. Fatu'a fihan anfus, afa yu'afi. Fatu'a fihal anfus, maka akan jijik akannya buah oleh diri. Jijik akannya buah, malas memakannya oleh anfus, diri. Wal taghawutu kalbauli, buang air besar itu sama dengan buang air kecil. Buang air besar sama dengan buang air kecil, karena atafnya kepada wala yabulu, berarti pemahamannya buang air kecil. Sedangkan buang air besar di bawah pohon berbuah belum disebutkan hukumnya. Maka dijelaskan oleh Imam Jalaluddin, taghawwutu kalbauli, buang air besar itu sama dengan buang air kecil. Dan hukumnya belum jelas, hanya sekedar bahasa tidak boleh. Tidak boleh bisa makruh, tidak boleh bisa haram. Maka ditasrih oleh Imam Jalaluddin fayukrahani, maka dimakruhkan kedua-duanya, buang air besar, buang air kecil di bawah pohon yang sedang berbuah. Wala fi syarhil muhadzabi, berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, wala farqa baina waqti samara wa ghairi, dan tidak ada perbedaan di antara waktu berbuah dan tidak berbuah. Waktu berbuah dan tidak berbuah, yang penting pohonnya berbuah. Apakah sedang berbuah atau tidak sedang berbuah, hukumnya sama. Qala, berkata ia Imam Nawawi, walam yaqulu bitahrim, dan mereka tidak berpendapat dengan hukum haram. Dan mereka tidak berpendapat dengan hukum haram. Kenapa tidak diputuskan hukumnya haram, hanya makruh saja? Li'anna tanajjusa ghairu mutayaqqanin, karena sesungguhnya terkena najis, karena sesungguhnya terkontaminasi najis itu belum dipastikan. Tidak dipastikan. Tapi kalau dipastikan buah yang jatuh pasti kena najis, maka hukumnya haram.
tapi karena belum dipastikan maka hukumnya makruh. Wala yatakallamu fi baulin, dan tidak berbicara ia seseorang pada saat kencing, atau taghawutin, atau saat berak. Berbicara dengan apa? Muta'allaq dengan yatakallam bidzikrin, baik dengan zikir atau selainnya zikir. Juga belum jelas hukumnya. Tidak bicara, tidak haram, tidak arti haram atau makruh. Qala fi Rawdati, berkata ia Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, yukrahu dzalik, baru jelas, dimakruhkan akan demikian bicara. Illa lidariratin, lidaruratin, kecuali karena darurat. Kecuali karena darurat. Misalnya kawan mencari bis mau berangkat, kami mau berangkat, ada antum di dalam, dia menjadi akhirnya orang cari kemana-mana, karena nggak ada akhirnya tinggalkan. Ada cerita jamaah tinggal dari bis karena ke WC nggak lapor sama Amir, atau karena dicari nggak nyahut. Itu darurat, sahut saja bilang iya, saya di dalam, tunggu sebentar. Fa in atosa, maka jika bersin ia seseorang dalam WC, hamidallah ta'ala biqalbi, niscaya dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dia membaca alhamdulillah biqalbi, di dalam hatinya, wala yuharriku lisanah, dan dia tidak boleh menggerakkan lidahnya. Nah, lidah tidak boleh digerakkan. Karena Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam biografi beliau diceritakan, beliau kalau masuk WC menggigit lidahnya. Kalau enggak, lidah itu akan bergerak dengan zikrullah. Nah, digigit baru bisa ke WC. Dan buang air besar 1 kali dalam 3 hari. 1 kali dalam 3 hari. Beliau katakan, malu saya keseringan ke WC. Itu 1 kali dalam 3 hari. Kita 3 kali dalam 1 hari. Wa qad rawa Ibnu Hibban, sungguh meriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban wa ghairuhu, dan selainnya Imam Ibnu Hibban, hadisan nahyi, akan hadis larangan anit tahaddusi alal ghaiti, dari berbicara atas berak, atas buang air besar. Titik. Wala yastanji bima'in fi majlisihi, dan tidak istinja ia seseorang dengan air di tempat duduknya seseorang. Tidak istinja ia seseorang dengan air di tempat duduknya seseorang. Ini mafhumnya atau tasawurnya ketika kita buang air besar di tanah. Nah, karena kalau kita buang air besar di situ, kan ada onggokan di bawahnya. Nah, kemudian istinja dengan air di situ, tentu air cucian akan jatuh ke onggokan di bawah itu dan akan menghasilkan percikan. Tapi kalau sekiranya kloset sekarang, nah, dia najisnya nggak ada lagi di tempat, dia sudah berpindah ke alam bawah tanah. Nah, saat itu boleh istinja, tidak makruh hukumnya istinja di atas kloset. Karena percikan itu tidak akan ada, karena ilalnya sudah hilang. Al-hukmu yaduru ma'a illah wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku bersama ilalnya. Ada ilalnya, ada hukumnya. Hilang ilalnya, hilang pula hukumnya. Nah, bal yang takilu anhu, akan tetapi berpindah ia seseorang darinya tempat duduk. Kenapa tidak dianjurkan atau tidak dibolehkan istinja di tempat duduk? Li'alla yahsula lahu, supaya tidak hasil baginya seseorang rasyasun, oleh percikan-percikan, yunajjisuhu, yang akan menajiskan ia percikan akannya orang tersebut.
Qala fi Rawdati, berkata ia Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, illa fil akhliyati al muaddati lidzalik, kecuali pada tempat-tempat sunyi yang sudah disediakan untuk demikian. Kecuali fil akhliyah, tempat-tempat sunyi. Terus sekarang adalah WC-WC al-muaddati yang sudah disediakan untuk demikian. Fala yantakilu, maka tidak perlu berpindah ia seseorang. Kenapa tidak perlu berpindah? Li'annahu, karena sesungguhnya la yanaluhu fiha rasyash, tidak akan mengenai akannya seseorang padanya tempat-tempat yang sudah disediakan oleh percikan. Nah, sebagai yang kita ketahui hari ini, yang akan ada percikan. Titik. Wala yantakilul mustanji bil hajar, dan tidak perlu berpindah oleh orang yang istinja dengan batu atau tisu atau apa saja, setiap benda kesat yang bisa membersihkan yang tidak dihormati, yang suci, bendanya suci, kesat, bisa membersihkan dan tidak dihormati. Enggak perlu berpindah. Kenapa tidak perlu berpindah? Lintifa'il ma'nal madhkuri, karena tidak ada tujuan yang disebutkan. Karena tidak ada tujuan yang disebutkan. Tujuan yang disebutkan adalah menghindari percikan najis. Sementara istinja dengan batu itu tidak akan ada percikan, karena dia bukan menggunakan air. Titik. Wa yastabri'u minal bauli, dan istibra' ia seseorang dari buang air kecil. Istibra', baro'a artinya lepas, istibra' artinya meminta lepas, berusaha melepaskan sisa-sisa kencing. Itu mana istibra', berusaha membersihkan, melepaskan sisa-sisa kencing di saluran. Itu mana yastabri'u. Kita gunakan bahasa istilahnya saja. Wa yastabri'u minal bauli, dan istibra' ia seseorang dari buang air kecil. Kapan? Indang kito'ihi, ketika habisnya buang air kecil, ketika terputusnya atau habisnya buang air kecil. Bagaimana cara istibra'? Satu, bitananuhi, dengan mendehem. Dengan mendehem. Nah, deheman yang dimaksudkan di sini adalah mendehem di pernafasan perut, bukan mendehem di tenggorokan. Kalau mendehem di tenggorokan nggak ada hubungan sama buang air kecil, itu hubungan sama suara. Serak suara yang ada pintu WC nggak dikunci, ada langkah kaki di luar dan jauh jangkauan pintu, kita mendehem supaya nggak didorong orang. Jadi pasaknya nggak ada, dia batunya nggak ada, dorong ke tangan jauh, cari WC sebelah hampir sama, bunyi kaki, kita dehem, itu dengan tenggorokan. Tapi kalau untuk membersihkan, dehemannya dengan pernapasan perut, masukkan angin ke dalam perut, kemudian bagian bawahnya lagi, turun ke bawah lagi, sudah penuh itu baru tegak. Sedikit saja. Nah, langsung dia keluar. Itu salah satu caranya. Kemudian natri zakar. Natri maknanya mengurut. Muradi mashubihi zakaru bi ibhami wasababati min asfa'il a'la. Maksud di sini, mengurut di sini adalah mengusap zakarnya dengan jempol dan telunjuk dari bawah ke ujung. Nah, di bawah ke ujung. Kalau wanita dengan memeras anahnya. Kalau wanita dengan memeras anah.
Anak itu tempat tumbuh bulu kemaluan, diperas di situ. Tapi kalau laki-laki di bawah dakar, mulai daripada pangkal paralon terus sampai ke ujung. Nah, baik paralon yang di luar tembok maupun paralon dalam tembok. Nah, itu diurut. Wa ghairi dzalik, dan selain demikian. Dia di dalam selain demikian minhu masyu, di antaranya berjalan. Minimalnya sebagaimana dikatakan 70 langkah. 70 langkah berjalan. Ibarat khatib dan Imam Ibn Abdul Haq, aktsaru ma qila fihi 7 khutwah. Yang paling banyak dikatakan pendapat ulama 70 langkah. Maka ini diamalkan oleh mazhab Hanafi. Hanafi dan WC lama. Dia buat tisu dan WC. Setelah dia buang air kecil, dia akan taruh tisu dan tang kirinya, kemudian ditaruh di asyafah dakarnya. Kemudian dia akan berjalan-jalan di WC itu. Jalan-jalan, turnai, dehem lagi, dah pasti, maka mereka akan istinja dengan air. Gak bisa terburu-buru. Nah, itu di antara cara lain yang disebutkan oleh Imam Qulyubi di dalam. Wa huwa mustahabun, dan itu disunahkan, bukan wajib hukumnya. Kenapa bukan wajib? Li'anna dhahira min qita'il bauli adamu audihi. Karena sesungguhnya secara zahir dari terputusnya kencing, dari terhentinya kencing, itu tidak kembalinya kencing. Hukum zahirnya begitu. Kalau sudah berhenti nggak akan keluar lagi. Itu secara hukum zahirnya. Namun sebagian orang ada kejadian kencing menetes, susah dia, kalau udah kencing itu susah berhentinya, ditumpangi pula oleh was-was. Nah, kalau tumpangi oleh was-was ini semakin parah lagi. Sudahlah dia kencing batu, kencing menetes, karena hobi minum air manis, kemudian kurang olahraga, selepas itu tambah was-was. Ya, setiap dia duduk keluar, dia lagi, rasa-rasa duduk keluar lagi. Ditunggu satu tetes tuh lama kali turunnya tuh, orang dah rakaat kedua. Dia baru di tengah, terus sampai di ujung orang rakaat ketiga. Dia selesai wudhu, orang selesai sholat. Nah, supaya hal ini tidak menimpa diri kita, maka jangan membiasakan dengan perasaan-perasaan yang nggak pasti. Ya, di sini hukum zahir kalau sudah terhenti ya sudah. Tapi kalau biasa, nanti jadi bahaya. Nah, diurut lagi, salah urut. Batal lagi akibat. Kama qalahu fil kifayah, sebagaimana mengatakan ya sahibul kifayah, akannya pendapat di dalam kitab kifayah. Semanukila anil Qadi Husain wujubuhu, kemudian dikutip dari Imam Qadi Husain akan wajibnya istibra. Wa yashhadu lahu, dan memberikan bukti ya Imam Qadi Husain. Wa yashhadu, memberikan bukti ya Qadi Husain baginya wajib istibra akan riwayat Imam Bukhari pada hadis 2 kubur. La yastabri'u, yang tidak istibra. Hadis 2 kubur masih ingat? Mar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabrain faqala amma fa innahuma yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir. Wa yaqulu inda dukhulih, kemudian membaca ya seseorang ketika masuknya WC, Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, Bismillah, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung denganmu dari setan jantan dan setan betina,
Wa inda khurujihi, kemudian membaca ia seseorang ketika keluar dari WC, ghufranaka Allahumma, ghufranaka alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, azhaba, yang telah menghilangkan, anni, dari aku, al-adha, akan perkara yang menyakitkan, akan perkara yang mengganggu, wa afani, dan telah memberi afiat ia akan aku. Nah, bahasa azhaba anil adha ini tidak akan pernah dipahami secara 100% kecuali oleh orang yang pernah kencing batu atau pernah operasi laser, baru dia paham, atau pernah dipindahkan buang air kecilnya ke selang, baru dia mengerti apa makna azhaba anil adha. Nah, ketika kita ngantri di WC kemudian bertahan lama, itu salah satu teguran Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan bagaimana bahasa azhaba anil adha. Pas dapat WC itu, oh senang sekali, alhamdulillah, sudah lega sekali. Nah, begitu juga yang minta izin 2, nggak boleh, ulang deh ke. Biasanya kalau bilang nggak boleh itu langsung hilang itu. Nah, itu udah kedua-duanya begitu. Tapi kalau dibiarkan terus, nah, tiap hari dia nanti menular, bahkan satu kelas bahkan buang 2 pada waktu belajar. Tapi kalau kita bilang nggak boleh, langsung naik ke atasnya. Itulah bedanya buang 2 ketika belajar sama di luar belajar. Dia tahu aturan juga. Wa dzalika mustahabun fis sahara wal bunyan. Demikian membaca doa masuk WC dan keluar WC itu disunahkan pada lapangan. Nah, bagaimana caranya masuk WC kalau di lapangan? Sejauh mana jaraknya kita baca doa? Mungkin nanti dijelaskan nanti di bawah. Kemudian juga disunahkan membaca doa masuk dan keluar WC fil bunyan, pada bangunan. Kama qalahu fi Raudhah, sebagaimana mengatakan ya Imam Nawawi akannya pendapat di dalam kitab Raudhah. Wa qarawa asy-Syaikhan, sungguh meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana, ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-khala, apabila masuk ya Nabi ke WC, qala, Nabi membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Zada Ibnu Sakan, menambah oleh Imam Ibnu Sakan dan yang lainnya, fi awalihi, pada awalnya doa dengan Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Warawa ashabu sunan al-arba'ah, meriwayatkan oleh ashab pengarang-pengarang sunan yang 4, Imam Abu Daud yang terdua, Imam Tirmizi adiknya, Imam Nasai adik ketiga, Imam Ibnu Majah adik bungsunya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana, ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja minal khala, apabila keluar ya Nabi dari WC, qala, Nabi baca ghufranaka. Berikan oleh Imam Ibnu Majah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana, ada ya Nabi, idza kharaja minal khala'i, apabila keluar ya Nabi dari WC, qala, Nabi baca doa alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adha wa afani. Jadi ghufranaka terdapat dalam 4 sunan, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adha wa afani hanya dalam sunan Ibnu Majah. Digabungkan keduanya menjadi satu rangkaian doa. Alhamdulillah, Imam Jalaluddin sudah mengatakan di awal, saya akan sebutkan setiap hukum dengan dalilnya, dengan taklilnya. Kemudian definisi atau tafsir daripada khubuthi wal khaba'ith. Khubuthu dengan dhamma kha dan ba berarti khubus. Nah, minal khubuthi, minal khubus dengan dhamma kha dan ba itu jamak khabith.
Sedangkan khaba'is jamak dari khabitha. Satu muzakkar, satu muannas. Wal muradu bidzalik, yang dimaksudkan dengan demikian khubus sama khaba'is adalah zukurus syayatin, yang jantan-jantan setan, wa inatsuhum, dan yang betina mereka. Jadi khubus setan jantan, khaba'is setan betina. Kenapa dikatakan khubus? Karena jamak khabith. Khabith maknanya yang paling jelek, khabitha betina yang paling jelek, maka itu adalah syaitan. Sebagaimana mengatakan ia Imam akannya pendapat dalam kitab Daqaiq. Wal isti'adzatu minhum fil bina mu'addu liqada'il hajah li'annahu ma'wahum. Isti'adzah minhum, berlindung dari mereka setan. Isti'adzatu minhum, berlindung dari mereka setan-setan, baik jantan atau betina, fil bina'i, di dalam bangunan, al muaddi, yang disediakan, liqada'il hajati, untuk qada hajat, itu li'annahu ma'wahum, karena sesungguhnya bangunan itu tempat tinggal mereka. Nah, tempat tinggal mereka, tempat mereka lari, tempat mereka mengumpul ketika azan dan iqamah dikumandangkan. Tempat tidur mereka ketika tidak dapat tidur di rumah orang beriman. Ketika orang beriman membaca doa ketika tidurnya, maka setan tidak mendapatkan tempat tidur, dia akan tidur ke WC. Nah, jadi kita membaca doa berlindung dari mereka setan ketika masuk WC, itu karena memang WC tempat tinggal mereka. Nah, bagaimana di lapangan? Kenapa disunahkan juga baca doa? Itu kan bukan tempat tinggal mereka. Wa fis sahara, sedangkan membaca doa pada lapangan, membaca doa fis sahara pada lapangan, li'annahu, itu karena sesungguhnya lapangan akan jadi tempat bagi mereka dengan sebab keluarnya yang keluar. Yasiru ma'walahum, akan jadi tempat bagi mereka dengan sebab keluarnya yang keluar. Nah, ini kira-kira alasannya kenapa kasur tempat yang sering diompodin itu susah pemiliknya bangun. Nah, karena situ jadi tempat tidurnya setan, karena sudah dipakai untuk ngompol. Nah, kalau di rumah misalnya anak-anak buang air besar di lantai, maka harus disucikan. Kalau enggak disucikan, sudah jadi tempat mereka pula. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Ismail. Siapa? Siapa? Masa nggak masa? Selendang, lidah. Iya. Punya si Anu. Alhamdulillah. Wa yajibul istinja'u izalatan lin najasa bima'in alal asli aw hajarin. Wajib hukumnya istinja. Wajibul istinja'u, wajib hukumnya istinja izalatan lin najasati, karena menghilangkan bagi najis. Dengan apa wajib istinja? Bima'in, dengan air. Alal asli, dasar alal asli, berdasarkan hukum asal. Berdasarkan hukum asal itu dengan air. Au hajarin, atau dengan batu.
Kenapa dengan batu boleh istinja? Lianna syari'a, karena sesungguhnya syari' yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawazal istinja'a bihi, itu membolehkan ya syari' akan istinja dengannya batu, haitsu fa'alahu, ketika melakukan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya istinja dengan batu. Jadi alat istinja ada dua. Satu menggunakan air. Kalau air jangan ditanya lagi, itu memang udah asalnya. Al aslu la yus'al. Asal nggak perlu ditanyakan. Kenapa? Aneh saya akhir-akhir ini siap makan tuh sering kenyang. Nah, itu bukan pertanyaan. Nah, bukan akhir-akhir, dari dulu kamu siap makan juga kenyang. Kenapa ya saya kenyang siap makan? Al aslu la yus'al. Kenapa batu keras? Aslu la yus'al. Kenapa sholat wajib? Nah, tapi ketika istinja dengan batu, itu baru dia pertanyakan, kenapa boleh istinja dengan batu? Batu kan tidak termasuk alat bersuci. Kenapa dia bisa mensucikan najis, sementara dia tidak termasuk alat bersuci? Alat bersuci dari najis hanya air. Jawab, karena syarak membolehkannya. Kapan syarak membolehkan? Ketika Nabi melakukannya. Mana hadisnya? Sebagaimana rekan akannya hadis oleh Imam Bukhari. Wa amara bi fi'lihi, mungkin saja itu ada khusus buat Nabi. Nah, itu mungkin khususnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dilakukan oleh umat. Oke, wa amarahu bi fi'li. Nabi juga memerintahkan dengan melakukannya istinja dengan batu. Nah, kalau Nabi sudah perintahkan, berarti nggak ada alasan lagi. Kalau hanya perbuatan Nabi, masih ada celah kita katakan khususiyat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan khususiyat? Karena dia keluar daripada hukum asal. Tapi ketika Nabi sudah perintahkan dengan perbuatannya, wa amara fi'li, Nabi memerintahkan dengan melakukannya istinja dengan batu, bi qaulihi, dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hadisnya? Fima rawahu Syafi'i, pada hadis yang merekan akannya hadis oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an. Nah, itu cocok dikatakan adalah fikih terminal terakhir dalam mazhab Imam Syafi'i, karena pembahasannya sudah tuntas. Apa punya hadisnya? Wal yastanji bi salasati ahjar, hendaklah istinja ya seseorang dengan 3 biji batu. Al muwafiqi lahu, yang sesuai baginya hadis riwayat Imam Syafi'i oleh marawahu Muslim, hadis dimarakan akannya oleh Imam Muslim. Wa ghairuhu, juga selainnya Imam Muslim, an-nahyihi, dari melarangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam anil istinja'i bi aqalla min salasati ahjar, dari istinja minimal, dari istinja dengan kurang dari 3 batu. Ketika Nabi melarang istinja kurang dari 3 batu, itu hadis terdapat dalam Sahih Muslim, juga hadis terdapat dalam kitab hadis yang lain. Maka mahum mukhalafahnya istinja dengan 3 batu atau lebih hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena Nabi larang istinja dengan 3 batu kurang dari 3 batu. Kalau 3 batu lebih berarti boleh. Nah, mafhum ini muafiq dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, wal yastanji, hendaklah istinja seorang dengan 3 batu. Fakanal wajibu wahidan minal ma'i awil hajari, maka adalah yang wajib
itu satu, apakah air atau batu. Maka adalah yang wajib itu salah satu dari air dan batu. Pilih salah satunya. Kalau kita gabung, wa jam'uhuma afdalu, menggabung kedua-duanya. Kalau digabung bagaimana cara pemakaiannya? Bi ayyuqaddamal hajaru, bina majhul, bi ayyuqaddimal hajara bina ma'ruf, dengan bahwa didahulukan akan batu itu lebih bagus. Lebih bagus dari mana? Minal iktisari ala ahdihima, dari mencukupkan atas salah satu keduanya. Jadi kita lap dulu kotorannya dengan tisu, dengan batu, dengan sabut kelapa, dengan daun yang kesat, atau dengan spon, pencuci piring, dan cuci kuali. Nah, selesai itu daringan, baru kita siram dengan air. Itu lebih baik. Wal iktisaru alal ma'i afdalu minal iktisari alal hajari, mencukupkan di atas air itu lebih bagus daripada mencukupkan di atas batu. Nah, mencukupkan atau membatasi atas air itu lebih baik daripada membatasi di atas batu. Mau milih nih, air atau batu? Lebih baik air. Air atau kedua-duanya? Lebih baik kedua-duanya. Kenapa lebih baik air saja daripada batu saja? Li'annahu, karena sesungguhnya air yuzilul aina wal athara, bisa menghilangkan bendanya dan bisa menghilangkan bekasnya. Kalau batu hanya bendanya saja, bekasnya nggak hilang. Nanti kalau keringatan terik begini nih, jalan pergi ke masjid, nah 10 langkah di rumah kesat, masuk ke langkah 11 dah licin. Nah, masuk ke langkah 12, Masya Allah, dah sampai di tumit. Dan itu dimaafkan, nggak najis tapi dimaafkan, nggak masalah, nggak dicuci. Kenapa? Kaidah usulnya, kaidah fikihnya, ridho bisyai, ridho bima yatawalladu min. Nah, karena hukum asalnya dimaafkan, maka apa saja yang terlahir dari hukum asal yang dimaafkan juga dimaafkan. Ketika syara sudah ridho dengan sesuatu, yaitu istinja dengan batu, syara harus ridho dengan apa saja yang lahir, yang muncul gara-gara istinja dengan batu, yaitu mengalirnya air daripada bekas yang belum hilang. Karena yang hilang hanya air, bekasnya masih ada. Nah, sementara air itu bisa menghilangkan air, bisa menghilangkan bekas dengan sebalik batu. Maka yang paling harum itu adalah celana orang Islam. Nah, maksudnya yang sholat. Yang paling busuk itu celana orang Barat, karena mereka nggak pernah istinja dengan air. Nah, dan tisu saja. Coba maka jogging pagi-pagi hari Ahad itu. Nah, oh haring. Yang sudah dilap itu, yang nggak dilap kemana lagi ceritanya? Wa fi ma'nal hajari al-waridi kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin. Termasuk pada makna batu yang warid. Batu yang warid artinya batu yang terdapat dalam hadis. Termasuk pada makna batu, artinya yang bisa menggantikan posisi batu adalah kullu jamidin, setiap benda padat. Dan diartikan benda keras. Diartikan benda keras, maka tisu nggak masuk. Tapi diartikan benda padat,
tahirin yang suci, qali'in yang kesat. Qali'in arti dasarnya yang bisa mencabut, bisa membersihkan. Ghairi muhtaramin yang tidak dihormati. Contoh khasbi kayu, khazfi pecahan tembikar, wal hasis dan rumput, rumput kering. Nah, yang paling tepat untuk kita itulah sabut kelapa. Fayujzi'ul istinja'u bihi, maka mencukupi istinja dengannya benda-benda tersebut. Wa ihtaraza bil jamidil ladzi zadahu 'alal muharrari 'anil ma'il wardi. Ihtaraza mengecualikan ia Imam Nawawi dengan kalimat jamid, alladzi zadahu yang menambahkan ia Imam Nawawi akannya jamid atas muharrar. Kalau kita rujuk kepada muharrar, maka yang ketemu adalah kullu tahirin qali'in ghairi muhtaramin. Ghairu atau ghairi? Ghairu ya. Kepada kullu jamidin tahirin, kullu tahirin jamidin ghairu muhtaramin. Tapi kalau di dalam kitab Minhaj ditambahkan oleh Imam Nawawi jamidin, ditambah jamid, itu makna zadahu alal muharram. Nah, dengan kata-kata jamid tersebut Imam Nawawi mengecualikan dari ma'il wardi, air mawar. Tidak boleh istinja dengan air mawar karena dia bukan benda padat tapi benda cair. Wa nahwihi, dan seumpamanya air mawar, air karambi mudo, air kelapa muda, air kelapa tua, air bunga melati, air daun, air batang pisang. Air batang pisang itu bagus untuk obat. Air batang pisang. Dan seumpamanya kama qalahu, sebagaimana mengatakan ia sahibul daqaiq, akannya pendapat di dalam kitab daqaiq. Wa bitahir, mengecualikan, menjaga ya Imam Nawawi dengan kata-kata tahir, bitahir atau kepada biljamid. Ulang ambilnya wahtaraza, mengecualikan ia Imam Nawawi dengan kata-kata tahir. Dari mana dikecualikan? Anin najas, dari benda bernajis. Mana contohnya benda najis? Kal bahri, seperti tai kering. Seperti tai kering. Tai kering benda padat, tapi nggak boleh menggunakan istinja karena dia bernajis. Kemudian mengecualikan ia musanna dengan kata-kata qali', juga atau kepada jamid. Wahtaraza bil qali', mengecualikan ia musanna dengan kalimat qali' an ghairihi, dari selain yang qali'. Mana contohnya yang tidak qali'? Khas bil amlas, bambu licin. Bambu licin, dia istinja dengan bambu. Bambu itu licin, dah gosok itu nggak akan hilang. Kemudian mengecualikan yang musanna dengan kalimat ghairi muhtaramin. Dari mana dikecualikan? Anhu, darinya muhtaramin. Bi ghairi muhtaramin anhu, dengan yang tidak muhtaram dikecualikan anhu, darinya yang muhtaram. Mana contohnya muhtaram? Kalimat seperti yang dimakan. Dia istinja pakai roti tawar, istinja pakai roti canai. Canai nggak kesat. Istinja pakai paniaram, pakai bika Ambon, ngesat itu. Itu dia istinja.
Atau istinja ganti tisu pakai roti tawar yang kadaluarsa, boleh nggak? Roti tawar yang kadaluarsa boleh nggak? Kan nggak mau taruh lagi sama makan. Semut? Oh, semut yang makan. Hah? Boleh kan? Ilang akil jaza. Nah, itu di dalam. Mana? Gamal matum. Matum. Wa huwa ma sabata bihi riba. Sesuatu yang sabit padanya hukum riba. Yang ada hukum ribanya. Apa saja itu? Obat-obatan, makanan, minuman. Di antaranya kulit ikan yang dikeringkan. Nah, dan khasan. Oh, dan khasan, sabut kali atau sabut apa? Kalau dibasahkan bisa dimakan. Kalau dibuat dibasah bisa makan. Kalau tidak bisa dimakan, boleh. Nah, ini tidak bisa ambil patokan karena ini bicara tentang kulit yang bisa dimakan. Kulit sapi misalnya, mau buat kerupuk kulit. Tapi kalau kulit nggak bisa dimakan boleh. Tapi kalau roti kering nggak bisa dimakan tetap nggak boleh. Yang kadaluarsa tetap nggak boleh. Kenapa? Hukum asalnya memang tidak boleh. Dalam kal-khubzi Mana? malam yahrab wa illa jaza li khurujihi anil matum. Lanjut lagi. Yang tadi ini bawahnya. Kal-khubzi Lebih umairah. kulmi. Kalimat bawah lagi. Kal-khubzi di bawah fa innaha riwayat Fa innaha ar-riwayah al-ula fa innahu wal ala syari'ahu bimakna. Kalimat kal-khubzi itu seperti yang bisa dimakan. Nah, depan wa illa jaza li khurujihi anil matum. ai malam yuhraq, seperti roti selama belum dibakar. Wa illa jika tidak dibakar, Belum masalah. belum dibakar, boleh. Belum dibakar, belum dibuat jadi roti. Kenapa? Karena bukan makanan. Ini sudah dibakar, roti tawar itu sudah dibakar. Nah, fa fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an-nahyu itu ada larangan istinja dengan tulang. Dalam Sahih Bukhari Muslim ada larangan istinja dengan tulang. Zada Imam Muslim, fa'innahu ta'amu ikhwanikum. Kenapa Nabi larang istinja dengan tulang? Karena sesungguhnya tulang adalah makanan saudara-saudara kalian, yakni jin, yaitu jin. Jadi mana dalilnya tidak boleh istinja dengan makanan? Mana dalilnya tidak boleh istinja dengan barang muhtaram? Dalilnya adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Dilarang oleh Nabi dalam Sahih Bukhari dan Muslim istinja dengan tulang. Kemudian ilahnya ada di dalam Sahih Muslim. Sesungguhnya tulang makanan saudara kalian yaitu jin. Maka dikiaskan, kias aulawiyat namanya, mat'umul insi kal khubzi aula. Makanan manusia seperti roti itu lebih layak dilarang, sementara makanan jin saja dilarang oleh Nabi, apalagi makanan sesama manusia. Di sana istinbat hukumnya. Mana dalil tidak boleh istinja dengan makanan? Oke, tidak boleh. Tidak boleh itu bisa saja makruh, bisa saja
haram. Kalau kan haram bisa saja sah, bisa saja tidak sah. Jadi setiap yang haram belum tentu tidak sah. Setiap yang tidak sah, setiap yang tidak sah belum tentu haram. Iya, karena ibadah sunat kalau nggak sah ya sudah nggak haram. Nah, jadi setiap yang haram belum tentu tidak sah. Seperti melakukan jual beli setelah azan Jumat, hukumnya haram, tapi sah jual belinya. Nah, seperti berwudu dengan air yang disediakan untuk minum, perbuatan haram, wudunya sah. Seperti sholat di atas tanah yang dirampas, sholatnya sah, hukumnya haram. Berwudu dengan air yang dicuri, sholat yang pakaian yang dirampas, semuanya sah tapi haram. Nah, di sini tidak boleh, artinya haram hukumnya istinja dengan makanan. Kalau dilakukan sah atau tidak? Nah, dijawab fala yujzi'ul istinja'u biwahidin mimma dzukir. Ternyata bukan hanya haram saja, tetapi tidak mencukupi istinja dengan salah satu dari hal-hal yang telah disebutkan di atas. Nah, tidak mencukupi istinja dengan hal-hal yang telah disebutkan dari atas, yaitu najis, kemudian benda licin, kemudian benda yang dimakan. Wa ya'si bihi fil muhtaram, dan maksiat ya seseorang dengannya istinja dengan hal-hal yang disebutkan pada benda muhtaram. Istinja dengan bambu tidak sah saja, nggak haram. Istinja dengan najis hanya nggak sah saja, tapi nggak haram. Tapi istinja dengan makanan dalam waktu yang sama tidak sah, juga hukumnya berdosa. Wajildi dubira duna ghairihi fil azhar fihima wajhul ijza fil madbu annahu intaqala bid-dabri an tabil luhum ila tabi'at thiyab. Nah, jildi atau ke min afma qablahu wa khasal khilafi wa majruh atau kepada jamid. Atau kepada jamid. Wa fi ma'nal hajari, dan semakna dengan batu, kullu jildin. Atapnya ke jamidin. Berarti semakna dengan batu, boleh digunakan untuk istinja, kullu jildin. Dubigo, setiap kulit yang telah disamak. Setiap kulit yang telah disamak, duna ghairihi, tidak yang selain disamak. Tidak selain yang disamak. Karena kalau selain yang disamak masih bernajis, menurut pendapat Azhar. Azharnya di mana? Fihima pada keduanya, yang disamak, tidak yang tidak disamak. Jadi hima kembali kepada jildin dubil duna ghairihi. Apa? Mafhum? Saya ulang. Wajildin dubil, kulit yang disamak, tidak yang tidak disamak, tidak selain yang disamak menurut Azhar. Kalimat jildin atau kepada jamidin, kullu jamidin. Maka ulang ambilnya adalah fi ma'nal hajari kullu jildin. Jadi semakna dengan batu. Batu boleh untuk istinja? Boleh. Berarti boleh digunakan untuk istinja adalah setiap kulit yang telah disamak.
karena dia sudah suci. Tidak selainnya disama. Berarti kulit yang belum disama. Menurut pendapat Azhar, azharnya ini kemana azharnya? Fihima, pada keduanya. Jiddin dubil, satu, duna ghairi, dua. Jadi boleh istinja dengan kulit yang sudah disama, pendapat Azhar. Tidak boleh istinja dengan kulit yang belum disama, juga pendapat Azhar. Kemudian kok bisa, kok dibolehkan istinja dengan kulit? Bukankah kulit itu dari hewan? Hewan itu makanan atau bukan? Makanan. Bukankah kulit bagian makanan? Kok dibolehkan? Dijawab, wajhul ijza'i fil madbu', jalan sudut pandang membolehkan, mencukupi pada yang disama itu, annahu, sesungguhnya kulit, intaqala, itu telah berpindah ia dengan sebab disama. Dari mana dia berpindah? Antoba'il luhum, dari tabiat daging yang notabene makanan, ila toba'il thiyab, kepada tabiat pakaian. Maka kulit yang dimasukkan di sini bukan kulit hewan mazbuh, bukan kulit hewan yang disembelih. Kalau kulit hewan yang disembelih itu suci tanpa disama, dan tidak boleh kita istinja dengan kulit hewan yang dimakan dagingnya. Dengan kulit hewan yang suci yang disembelih. Nah, maksud di sini ada kulit bangkai. Nah, kulit bangkai kambing, bangkai sapi yang mati, kita ambil kulitnya, kita bersihkan dari lemak sehingga dia tidak berbau busuk, maka dari batasan makanan sudah berpindah menjadi batasan pakaian. Tidak boleh membuat kerupuk kulit dari kulit hewan mati, tapi boleh kita sama, kita buatkan peci, jaket, sepatu, ikat pinggang, sendal dan lain-lainnya. Khair. Jadi di sanalah sudut pandang kenapa boleh, karena dia sudah berpindah dari lingkaran makanan ke lingkaran pakaian dengan disema. Wa muqabiluhu, muqabilnya Azhar, lawan pendapat Azhar, berarti mengatakan tidak boleh istinja dengan kulit. Yaqulu, berkata ya muqabil, huwa min jinsi ma yukal, ianya kulit yang disama masih termasuk jenis yang dimakan, tapi nggak bisa dimakan, tapi dari jenis yang dimakan, jenisnya dari jenis yang dimakan. Nah, itulah kira-kira perbandingan kepada roti tawar yang sudah kadar luasa. Memang lagi tidak dimakan, tapi min jinsi ma yukal, dari jenis yang dimakan. Wa wajhu adamil ijza fi ghairi madbu annahu mat'um. Kemudian jalan, ini kata muqabil nih, jalan tidak mencukupi pada yang tidak disama. Jalan yang tidak mencukupi pada kulit yang tidak disama. Kulit yang tidak disama artinya kulit yang nggak perlu disama, yaitu kulit hewan yang mazbuh. Sesungguhnya itu adalah makanan. Betul, nggak boleh, karena orang akan buat itu untuk makanan. Bisa buat gulai jange, nah kerupuk jange, tomat dan muqabilnya mengatakan wa qaidun, itu adalah kait. Muqabil Azhar mengatakan huwa qaidun, itu kait.
maka dia akan disamakan dengan makanan. Jadi yang tidak disama kata Muqabil Azhar, kalau disama dia menjadi pakaian, kalau tidak disama dia tidak jadi pakaian. Itu merupakan kait. Oleh sebab itu dia disamakan dengan pakaian. Titik. Ya Karim. 6 setengah jam lagi, insyaallah. Ke depan, syarat istinja dengan tisu, syarat istinja dengan batu. Nah, setelah sekali pertemuan.